Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 24. Pengen punya bayi. Lagi dan lagi Samuel menampar paha mulus Cila. Walaupun tak sakit, tapi Cila merasa tersiksa dengan tamparan Samuel karena dia jadi bergejolak. Kalau takut diamuk, mengapa kamu masih melakukan hal yang tak seharusnya? Sebel Samuel menatap Cila sambil melepaskan pakaiannya yang sudah basah semua. Ganti baju, cepat, sebelum disiram lagi. Perintah Samuel yang langsung dikerjakan Cila dengan cepat. Takut Samuel semakin marah. Setelah mengganti bajunya, Cila menyiapkan baju untuk Samuel di ruang ganti. Jangan sentuh aku, sebel Samuel saat dia masuk. Tangan Cila sudah bersiap memainkan dada dan perutnya. Jangan marah, Pi. Pujuk Cila memeluk Samuel dari belakang. Sini kamu. Samuel menarik Cila yang menempel di punggungnya itu, agar berdiri di depannya. Lalu Samuel mengangkat Cila ke atas meja ruang ganti dan menatap lekat gadis nakal yang baru saja melakukan kesalahan fatal itu. Coba beri alasan agar Bi gak marah sama tindakan kamu, kata Samuel menatap Cila yang menunduk takut itu. Tahu dagu ini punya siapa? Tanya Samuel memegang dagu Cila. Punya Bi, jawab Cila. Tangan ini, kata Samuel juga menyentuh tangan Cila. Punya Bi. Kalau tubuh ini, kata Samuel yang mendalam. Ya punya Bi, jawab Cila karena Samuel adalah suaminya. Jadi, siapa yang bisa leluasa menyentuh dan menatap? Tanya Samuel. Ya suami Cila, jawab gadis kecil itu menunduk. Lalu, kenapa kamu pertontonkan pada orang lain? Ih, kan udah Cila bilang, lupa. Pertanyaan Cila menatap Samuel yang berdiri di depannya. Berulang kali Samuel menampar paha mulus Cila yang Cila mengerang. Apa? Lupa. Senyum kecut Samuel yang mulai jahat, mengelus-gelus paha Cila, membuat gadis kecil itu sangat tak tenang. Makanya, lihat situasi dan kondisi bocil. Bisik serak Samuel mengelus kepalanya, bagian belakang Cila, lalu mencium bibir Cila dengan begitu menuntut. Sampai Cila meramas rok yang dipakainya. Bi mau kemana? Rengek Cila. Jahat sekali Samuel itu telah membuat Cila bergejolak. Dia malah berjalan menuju lemari dan mengambil pakaian kasualnya. Bi mau ke bar sama teman-teman Bi, kata Samuel. Oh gitu, tapi jangan pulang terlalu malam ya Bi. Pesan Cila melompat dari atas meja, lalu membantu memasangkan kancing ke meja Samuel. Itu saja. Tanya Samuel yang tengah merapikan rambutnya, menatap Cila yang memasang kancing ke mejanya. Emang apa lagi? Heran Cila. Kamu tidak marah? Heran Samuel bahkan tadi dia berpikir Cila tak akan mengizinkannya pergi. Kenapa marah? Tanya Cila balik dengan wajah polosnya yang terlihat bingung. Baiklah, Bi pergi ya, pamit Samuel mengecup pipi Cila bergantian. Iya. Dabi, senyum manis Cila mengantar Samuel sampai ke depan pintu. Dan setelah Samuel masuk mobil, gadis kecil itu kembali masuk. Di mobil. Sebenarnya Cila itu cinta gue gak sih, Zik? Tanya Samuel menatap Ziko yang menyetir mobil. Kenapa nanya begitu? Tanya Ziko balik. Iya, gue udah bilang sama dia kalau mau ke bar. Jangankan marah, ngelarang aja enggak. Heran Samuel merasa istrinya yang jauh berbeda dari istri orang lain. Itu artinya dia percaya sama kamu, Sam. Pendapat Ricky yang duduk di belakang bersama Daniel. Ya, tapi percaya itu bukan berarti tak peduli kan? Jawab Ziko merasa sikap Cila yang sama sekali tak mencurigai kegiatan Samuel itu tak biasa. Jangan kalian samakan Cila dengan wanita lain. Ketus Daniel yang sibuk menghisap rokoknya sambil menikmati pemandangan sore jelang malam di perjalanan. Kenapa? Tanya mereka bertiga, malah mendesak Daniel yang membuat pria dewasa yang tengah bersantai itu kesal. Cila itu gadis remaja, pemikirannya tidak sama dengan kita. Baginya, berkumpul dengan teman-temannya itu hal yang lumrah, setiap orang terbiasa melakukannya. Jawab Daniel simpel,
Itu mengapa dia tidak melarang Sam, karena baginya itu hal yang wajar. Sambung Daniel. Iya juga. Setuju Ziko dengan pendapat Daniel. Tetap saja, dia tidak memikirkanku. Bahkan dia membiarkan aku melakukan hal apapun sesukaku. Cemerut Samuel, merasa Cila tidak peduli padanya. Kau kenapa sih Sam? Sensitif banget. Heran Ricky melihat Samuel yang biasanya tak pernah peduli akan sikap orang lain itu. Sesampai di klub, mereka berempat duduk di sofa yang pada Nick sudah menunggu. Kalian lama sekali, sebal Nick menuang wine ke dalam gelas. Kalau mau yang cepat, kematian. Jawab Ricky santai. Haduh, niatnya mau bersenang-senang sampai di klub Samuel malah merasa pusing. Mendengar hingar-bingar musik yang memekakan telinga. Belum lagi lampu disko yang terus berkelap-kelip, membuat Samuel semakin pening melihatnya. Kenapa Sam? Tanya Nick menatap Samuel yang duduk di tengah mereka, yang memijat pelipisnya. Aku merasa pusing. Kalau Samuel yang malah dibalas gelengan kepala oleh teman-temannya. Karena memang sudah cukup lama Samuel tak pernah lagi ke klub. Bahkan sejak menikah, dia tak pernah ke klub lagi. Jadi wajar jika dia merasa pusing. Itulah pikiran para teman-temannya. Donita, panggil Daniel, melihat wajah yang tak jauh dari mereka. Halo sayang, sapa Donita genit duduk saja di atas pangkuan Daniel setelah mengajak beberapa teman-temannya ikut. Saat beberapa wanita itu duduk dengan jarak yang cukup dekat dengannya, Samuel merasa ingin muntah, menghirup aroma mereka. Perut Sam benar-benar mual sampai dia tak sanggup menahannya. Samuel muntah saja saat rasa itu benar-benar tak tertahankan. Pergi kalian, teriak Samuel keras, bahkan mendorong setiap wanita yang duduk di pangkuan teman-temannya, sampai jatuh ke lantai. Sam, coba Ziko memegang Samuel yang tiba-tiba mengamuk. Bau mereka sangat menyengat, aku ingin muntah. Sebal Samuel bahkan menendang tas wanita-wanita itu, karena tak kunjung juga pergi. Suruh mereka pergi. Pinta Samuel memohon kepada teman-temannya, bahkan dia sudah menutup mulut dan hidungnya. Tak sanggup menghirup aroma wanita-wanita itu. Kamu kenapa sih Sam? Tanya Daniel merasa sikap Samuel aneh. Aku merasa mual saat menghirup aroma mereka. Kalau Samuel bersandar lemas pada sandaran sofa. Keempat teman Samuel menatap Samuel lekat, merasa aneh dan semakin aneh lagi saat melihat Samuel malah langsung mendingan saat para wanita-wanita itu pergi. Bau mereka benar-benar menyengat. Aku merasa mual begitu menghirup aroma mereka. Kesal Samuel meneguk wine-nya dengan penuh sensasi. Aku rasa tak ada yang salah dengan aroma mereka. Bahkan aroma mereka membangkitkan pendapat Nick sejujurnya. Sepertinya kau alergi aroma wanita. Kesimpulan Ricky. Tidak, bantah Samuel. Aku sangat suka aroma Cila. Sambung Samuel yang ingat akan kebiasaannya beberapa hari ini yang suka sekali menghirup aroma tubuh Cila. Cila hamil ya Sam? Tanya Ziko tersenyum lebar menepuk pundak Samuel hangat. Hah? Bukan cuma Sam, tapi malah mereka semua yang kaget mendengar ucapan Ziko. Kurang dari jam 8 malam, Samuel sudah pulang. Pria dewasa itu berlari masuk melewati barisan puluhan pengawal dan pelayan yang menyambutnya. Cila mana? Tanya Samuel berlari lagi ke bawah, karena setelah mencari di kamar, Cila nggak ada. Nyonya sedang belajar di sana, Tuan. Kata pelayan itu sopan, menunjukkan Cila yang tengah duduk di atas karpet peludru di ujung ruang tamu. Sayang, sapa Samuel hangat, tanpa melepas sepatunya, menginjak karpet peludru yang Cila duduki. Dia mengecup pipi Cila berulang kali, sampai gadis kecil yang tengah belajar dengan fokus itu risih. Bi, kok udah pulang? Heran Cila menatap Samuel, lalu meletakkan pulpennya di meja kecil tempat dia belajar. Kenapa? Kamu gak suka Bi pulang cepat? Ceberut Samuel merasa sedih mendengar ucapan Cila. Bukan gitu. Kan Bi mau ngumpul sama teman Bi. Kok sebentar banget sih?
kata Cila memperjelas maksudnya. Sayang, apa kamu merasakan perubahan di tubuhmu? Tanya Samuel melepas sepatunya, lalu ikutan duduk di karpet bersama Cila. Bahkan wajahnya berbinar senang. Apa kamu merasakan pergerakan? Tanya Samuel mengangkat Cila ke pangkuannya, lalu mengelus-ngelus perut Cila yang tertutup baju. Samuel sangat senang karena akan menjadi ayah. Perubahan? Pergerakan apa? Tanya Cila semakin heran melihat Samuel yang berbinar senang itu. Kan kamu hamil, jawab Samuel mengelus-ngelus punggung Cila, agar gadis kecil itu nyaman. Kata siapa, Bi? Tanya Cila balik. Kata Ziko, jawab Samuel masih mengelus-ngelus perut Cila, sambil senyum-senyum membayangkan bayinya nanti. Emang Kak Ziko dokter? Bisa tahu? Jawab gadis polos itu yang membuat Samuel sadar akan kebodohannya. Tadi saat Ziko bilang Cila hamil, dia langsung berlari pulang ke rumah ingin bertemu Cila, tanpa mendengar sambungan ucapan Ziko. Cila tidak merasakan perubahan apa-apa, Bi. Jujur Cila pada pria dewasa yang memeluknya begitu erat itu. Masa sih? Lesu Samuel meletakkan dagunya di pundak Cila. Iya, Bi, kata Cila menarik kembali meja belajarnya, lalu meminta Samuel melepaskannya. Bi, suara lembut Cila yang duduk itu saat kepala manja Samuel ikut tumpang di pangkuannya, padahal dia sedang belajar. Bi pengen punya bayi sayang, reak Samuel yang membuat Cila yang mendengarnya geli. Ya udah, hamil Gih, kata gadis kecil itu asal masih melanjutkan mencatat di bukunya, walaupun Samuel yang berbaring itu kepalanya di atas pangkuan Cila. Kamu yang hamil. Cila kan masih kecil, nanti bayinya tidak berkembang dengan baik, kata Cila yang cukup tahu tentang hal itu. Kamu sudah tidak kecil lagi, bahkan sudah memasuki usia dewasa, jadi kamu harus mengandung bayi, Bi, tegas Samuel. Kalau nggak mau, kakek Cila jahil, dia sangat tahu kalau Samuel sangat ingin punya bayi. Pokoknya harus mau, ketus Samuel. Kok maksa? Komplain Cila menatap Samuel yang tengah berbaring di pangkuannya itu. Ya karena Bi mau punya bayi, suara kecil Samuel yang terdengar manja. Salah sendiri, kenapa nikahin bocil? Jawab Cila bodo amat. Itu keputusan yang tepat, pendapat Samuel, karena dia memang merasa bahagia menikah dengan Cila. Bukankah Bi nikahin Cila hanya untuk memenuhi permintaan Momi? Kata Cila menyindir Samuel yang memang dulu mengucapkan kata-kata itu, tepat di depan wajah Cila. Itulah mengapa Cila tidak percaya bahwa Samuel mencintainya. Bi sudah menarik semua ucapan Bi itu, kata Samuel menutup bibir Cila dengan telunjuknya. Tapi Cila masih mengingatnya, gimana dong? Kata Cila menggoda, bahkan menaikkan alisnya. Bersambung.